Ibu dan Bapak Guru hebat, kini tibalah saatnya Ibu dan Bapak Guru masuk ke tahap merancang pembelajaran. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru sudah melakukan tahap pertama, memahami capaian pembelajaran, lalu tahap kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, dan tahap ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Pada video berikut ini, Ibu dan Bapak Guru akan mempelajari tahap keempat, yaitu merancang pembelajaran. Tujuan Ibu dan Bapak Guru membuat perencanaan pembelajaran adalah untuk memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran, agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dapat Ibu dan Bapak Guru buat dapat berupa: pertama, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang selama ini sudah Ibu dan Bapak Guru kenal. Atau yang kedua, modul ajar. Bapak Ibu Guru dapat memilih salah satu dari kedua perencanaan tersebut. Video ini akan membahas lebih dalam tentang cara membuat modul ajar. Kenapa modul ajar? Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara kontekstual dan fleksibel. Modul ajar dapat dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik di kelas, lingkungan sekolah, ataupun ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Komponen minimum dalam modul ajar terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru sebelumnya. Kedua, rencana asesmen. Setiap asesmen dilengkapi dengan tindak lanjut, asesmen, dan instrumen asesmen atau penilaian. Ketiga, langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang keempat, media pembelajaran yang digunakan seperti bahan bacaan, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, video pembelajaran, peta konsep, tautan situs web, peralatan atau bahan yang dibutuhkan, dan sebagainya. Modul ajar disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya. Satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Tapi bukan berarti dalam satu modul ajar tidak boleh lebih dari satu tujuan pembelajaran ya. Penentuan tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Pada jenjang SMK, khususnya mata pelajaran dasar-dasar kejuruan, modul ajar dapat dilengkapi dengan bahan ajar, lembar kerja peserta didik, dan lembar kerja praktik yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang disusun bersama Mitra Dunia Kerja. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat modul ajar SMK dengan mata pelajaran dasar-dasar kejuruan Teknik Kimia Industri pada fase E. Ibu dan Bapak yang mengampu mata pelajaran lain, jangan khawatir, karena pembuatan modul ajar pada setiap mata pelajaran menggunakan prinsip yang sama. Mari kita mulai dengan menyisipkan komponen pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat langsung diambil dari alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Contoh pada video ini tujuan pembelajaran yang diambil dari elemen pertama yaitu proses bisnis secara menyeluruh bidang kimia industri, yaitu menerapkan proses produksi pada industri kimia. Tujuan pembelajaran dapat kita turunkan menjadi eviden, yaitu bukti-bukti yang menyatakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Kriteria dari tujuan pembelajaran di atas adalah: pertama, peserta didik mampu menjelaskan unit proses produksi di industri kimia yang melibatkan proses fisik dan kimia. Kedua, peserta didik mampu menerapkan unit proses produksi di industri kimia yang melibatkan proses fisik dan kimia. Ada 3 asesmen yang dilaksanakan dalam setiap pembelajaran, yaitu asesmen awal, proses, dan asesmen akhir atau sumatif. Selanjutnya, mari kita merencanakan asesmen awal.
kesiapan belajar peserta didik harus diketahui oleh pendidik terlebih dahulu sebelum merencanakan pembelajaran. Langkah-langkah yang akan ibu dan bapak guru lakukan bertitik tolak dari hasil asesmen awal. Inilah yang dapat menjadi dasar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kriteria pada contoh di atas, maka pertanyaan asesmen awal sebagai berikut. Berdasarkan hasil asesmen, maka guru merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Tindak lanjut ini juga dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ibu dan bapak ya. Berikutnya, mari kita menuju asesmen proses. Asesmen proses untuk tujuan pembelajaran ini dilakukan melalui pengamatan langsung atau observasi terhadap yang pertama, aktivitas praktik atau kinerja sederhana memproduksi produk berbahan lokal dengan teknologi proses secara fisik. Kedua, aktivitas diskusi merumuskan tentang teknologi produksi secara fisika dari hasil praktik dan menganalisis teori teknologi proses secara kimia. Tindak lanjut asesmen proses adalah pendampingan secara langsung kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Khusus pada modul ajar ini, asesmen sumatif dilakukan setelah kegiatan untuk semua tujuan pembelajaran pada elemen 1 sudah dilaksanakan. Ibu dan bapak dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kesiapan sekolah ya. Selanjutnya, pada langkah pembelajaran, ibu dan bapak dapat membagi kegiatan menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian awal, ibu dan bapak dapat mengaitkan materi yang akan disampaikan dengan materi sebelumnya. Ibu dan bapak juga dapat menyampaikan tujuan pembelajaran serta kegiatan asesmen yang akan dilakukan agar peserta didik memahami ekspektasi yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran. Lalu, kita tuliskan secara rinci langkah-langkah yang akan peserta didik lakukan pada kegiatan inti. Saat merancang kegiatan, pastikan semua kegiatan dan asesmen selalu mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, kegiatan penutup dapat berupa refleksi terhadap kegiatan pada hari itu untuk melihat pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah mereka lalui. Jangan lupa untuk melakukan hal yang sama untuk pertemuan lainnya ya. Bagian selanjutnya adalah media pembelajaran. Pada modul ajar ini, media pembelajaran yang dibutuhkan adalah peta konsep materi video teknologi proses dan link video dan deskripsi singkat. Sarana yang dibutuhkan adalah peralatan laboratorium yang sesuai dengan instruksi kerja, bahan-bahan yang berasal dari potensi sumber daya alam, dan alat pelindung diri atau APD. Untuk mata pelajaran lain, silahkan menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Media pembelajaran dapat dimasukkan ke dalam bagian lampiran bersama dengan instrumen asesmen dan cara penilaian. Itulah modul ajar dasar-dasar teknik kimia industri. Perlu diingat kembali bahwa ibu dan bapak guru memiliki keleluasaan untuk memodifikasi modul ajar yang sudah tersedia, atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Mari kita merancang rencana pembelajaran.